Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali dan hari ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu dengan satu tema, khawatir versus berjaga-jaga, yang saya ambil dari Matius 6:25 sampai dengan 31. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Judul perikopnya, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, perikop ini bicara tentang kekhawatiran. Di ayat 25 dengan jelas Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sedang beredar berita-berita dari medsos, dari seluruh media-media yang kita lihat bahwa saat ini kita sedang dipengaruhi atau sedang dikhawatirkan oleh satu virus yang namanya corona. Begitu banyak orang yang khawatir tentang corona ini. Kita lihat di medsos, kita lihat di berita-berita, ada berita-berita yang memberi kita satu himbauan. Ada juga berita-berita yang memberikan satu ketakutan bagi kita. Seperti misalnya virus corona itu sudah membawa begitu banyak kematian. Bahkan ada berita-berita hoax yang kita terima. Begitu banyak orang khawatir, begitu banyak orang ketakutan dengan situasi saat ini. Kalau Bapak Ibu lihat-lihat di berbagai kota saat ini, begitu lengang, begitu kosong. Kenapa? Karena sebagian orang tidak berani keluar. Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan pada saat ini begitu jelas dikatakan jangan khawatir. Di ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus sudah menjelaskan, Yesus sudah memberikan satu penerangan kepada kita, sudah memberikan satu larangan kepada kita, jangan khawatir. Lalu bagaimana dengan wabah yang saat ini merebak? Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus berkata di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayatnya ayat 34 sampai dengan 36. Saya bukakan kepada Bapak Ibu untuk kita lihat bersama. Ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu supaya harimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
sebab ia akan menimpa semuanya penduduk di bumi ini. Ayat 36 dengan jelas Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah situasi yang merebak saat ini, di tengah-tengah ketakutan di sebagian besar umat kita, di umat manusia, Yesus berkata, berjaga-jagalah. Tidak perlu khawatir, tapi kita berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan di dalam berjaga-jaga? Yang pertama, pemerintah sudah menghimbau agar kita menjaga tubuh jasmani kita, jangan sampai terserang virus itu. Dengan cara bagaimana? Mencuci tangan, memakai masker, hindari tempat-tempat yang ramai, lalu jarak antara satu dengan yang lainnya harus berjarak 1 meter. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara kasih, kita perhatikan juga makanan kita harus makan makanan yang bergizi, cukup tidur. Itu dari segi jasmani. Tapi dari segi rohani, Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus berkata kepada kita, berjaga-jagalah. Apa yang harus kita lakukan di dalam berjaga-jaga? Pertama, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari bencana ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Dengan demikian kita lebih mengeratkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang ingin saya katakan kepada saudara pada saat ini, marilah kita senantiasa bersyukur. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih, saya ajak Bapak Ibu membaca dari Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan berkata dengan jelas kepada kita, kita harus bertekun di dalam doa. Khususnya di dalam saat ini kita sedang merasakan atau sedang di begitu banyak wabah yang menyerang, begitu banyak korban sudah berjatuhan. Kita bertekun di dalam doa dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkasih, marilah kita bergembira. Kita harus bergembira. Kenapa? Karena di Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam kita menghadapi wabah ini, marilah kita bergembira. Bukan bergembira karena ada wabah, tapi hati yang gembira adalah obat. Untuk mencegah wabah ini, hati kita harus senantiasa bersuka cita, bergembira. Sukacita yang dari Yesus tentunya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan ada rasa khawatir Bapak Ibu terkasih. Karena dengan ada rasa khawatir sama juga dengan mematahkan semangat kita. Karena semangat kita menjadi patah, akhirnya apa? Mengeringkan tulang. Bapak Ibu terkasih, hari ini mari saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Memohon kepada Tuhan untuk melindungi kita dari mara bahaya ini. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan di tengah-tengah wabah yang begitu merebak di negara kami, di kota kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa, kami ingin memohon kepadamu. Biarlah kiranya Kau jauhkan kami, Kau jauhkan bangsa kami dari mara bahaya ini, dari virus-virus corona yang sangat mematikan ini. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami memohon Kau menjawabnya. Di saat kami meminta Tuhan, Kau pasti memenuhi segala permintaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala keberadaan kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.